Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membacakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud 1609 dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah 1827. Bunyinya dari Ibnu Abbas. Dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Telah memfardukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri tuhratan, sebagai mensucikan, lis-shaim, mensucikan diri daripada orang yang puasa, minal lagwi, dari kata-kata yang batil, yang sia-sia, dan rafas, dan daripada perbuatan keji, dan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kecukupan bagi orang miskin. Wa man addaha, siapa yang menunaikannya, qabla shalah, sebelum pelaksanaan salat hari raya, fahiya zakatun maqbulah, zakatnya diterima. Wa man addaha, dan siapa yang menunaikannya atau memberikannya ba'da shalah, setelah salat hari raya, fahiya sadaqatun minas sadaqah, itu hanyalah sedekah biasa. Kau pembuka kaji kita sesuai dengan rencana dan janji kita malam hari ini, secara ringkas kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Di dalam hadis-hadis namanya zakatul fitri, diawak yang populer zakat fitrah. Bahkan kadang-kadang dibuang zakatnya, tinggal fitrah. Ndak lo fitrah, pitah, lo pitah. Kan bahasa awak. Fitri artinya berbuka. Zakat yang diwajibkan lantaran telah berbuka dari Ramadan. Kalau berbuka dari puasa setiap malam atau setiap maghrib. Jika berbuka daripada Ramadan, ujung Ramadan, zakat yang diwajibkan lantaran telah berbuka daripada Ramadan, atau lah selesai puasa keseluruhan, lantaran selesai lah kembali berbuka, tidak puasa oleh, diwajibkan zakat. Oleh sebab itu, jatuh tempo wajibnya zakat fitri atau dawak nama zakat fitrah terbenam matahari di akhir Ramadan. Kalaulah terbenam matahari di akhir Ramadan, apakah Ramadan itu umurnya 29 hari atau 30, pokoknya akhir Ramadan, maka lah jatuh kewajiban untuk berzakat fitrah sampai batasnya pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri. Itu masa. Nah, siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, tidak dianggap zakat fitrah, dianggap sedekah biasa. Tetapi tetap berhutang. Itu sebabnya salah satu hikmah salat hari raya Idul Fitri itu waktunya agak dipanjang, ditunda, untuk memberi peluang kesempatan
bagi orang yang berzakat fitrah untuk zakat fitrah. Sebab kalau capek mana salat Idul Fitri kerajaan, orang tidak terkaja untuk memberikan zakat fitrah. Dah selesai salat raya, nyon bagi lah. Tak sah zakat fitrah. Balik kita ke Jepang. Itu mengubah nama zakatul fitri. Ada aja disebut nanti dengan zakatul fitrah. Fitrah itu asal kejadian suci. Jadi kalau fitrah adalah asal kejadian manusia itu bersih suci. Dikatakan zakat fitrah, ya zakat yang dilakukan untuk mensucikan diri. Kalau itu kita ambil. Tapi yang populer dalam hadis-hadis, zakatul fitri atau zakatun nafsi, dibagi dua zakat. Pertama zakat mal, harta, emas, perak atau uang, hasil tanaman, binatang ternak dan seterusnya. Kemudian yang kedua zakatun nafsi, zakat diri. Zakat diri. Dan terang kita berpuasa Ramadan dan mendapati Syawal, harus zakat diri, membersihkan diri. Dari dibersihkan diri itu, siko disebutkan tuhratan, untuk mensucikan, membersihkan diri orang yang berpuasa daripada lagwi, laga. Selama di bulan Ramadan kita ada laga, laga, kecek-kecek tak tentu arah. Kecek-kecek mengalaba saya. Berdosa hendak, salah hendak, tapi membuang-buang liwa. Lakukan maksiat juga buang liwa, mengelabah. Kata-kata mala faidata lahu, kata-kata yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, yang tidak sedikit pun manfaat, namanya lagha. Minal lagwi. Jadi kalau kita di bulan Ramadan banyak lagha, banyak kata-kata yang itu, cerita, otak, salah saya itu adalah persoalan di DPR itu di Ottawa. Saya dibersihkan dengan zakatul fitri. Yang kedua minarafas. Rafas itu kata-kata keji, kata-kata buruk, kata-kata mungkar. Maka zakat fitrah mensucikan diri orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia tidak berfaedah dan daripada kata-kata yang memang keji, supaya berhasil, sehingga puasa kita tu berhasil, keluarnya pun tidak ada kumuh-kumuh dengan zakat fitrah. Yang kedua fungsinya itu tu'amatan, memberi makan atau memberikan kecukupan kepada orang miskin-miskin, supaya di hari raya itu tidak menadah, tidak minta-minta, tidak menjelakkan kembali nilai. Tu'amah namanya, tu'amatan lil masakin. Dan memang zakat fitrah atau fitri itu lebih difokuskan, lebih diarahkan kepada fakir miskin. Walaupun boleh jo asnafna lain, orang yang berhak menzakatkan selapan. Model 8 asnaf. Boleh zakat fitrah ko kalau salah satu di antara 8. Cuman karena ada hadis-hadis, maka para ulama mengatakan lebih diarahkan, lebih ditujukan kepada fakir miskin. Apalagi ko tu'matan, memberikan makan kecukupan bagi orang miskin agar mereka tidak lagi berkeliling ke sana ke sini di hari raya, sama-sama ikut bergembira di hari raya. Itu zakat fitrah. Lalu kemudian bila diberikan zakat fitrah? Jatuh tempo wajibnya maghrib. Besok raya di malam 1 Syawal. Setelah akhir Ramadan masuk wajib. Sebelumnya alun ada kewajiban untuk berzakat fitrah. Sebab 6 puasa ulun
sepasang selesai deh. Cuma demi kemaslahatan atau ada baiknya, atau demi untuk meringankan, melapangkan, memudahkan, boleh dimajukan membayar zakat fitrah itu beberapa hari sebelum datang masa wajibnya. Atau mengkola boleh zakat fitrah ini. Kenapa? Padahal wajib lah. Ada perintah lah. Karena masa wajibnya madam otorita itu teman-teman. Cuma lah boleh didahulukan supaya orang-orang yang susah dapat lo yang pegunuan yang kita beri. Ya, dapat pegunuan. Jadi sebelum akhir Ramadan sudah dibolehkan. Tapi kalau masuk akhir Ramadan wajib. Di zaman Nabi waktu terbaiknya setelah subuh. Di 1 Syawal. Setelah subuh pagi, sampai menjelang pelaksanaan salat hari raya. Karena zaman Nabi itu ya keadaan tidak serami kini. Kebutuhan tidak banyak. Kalau kini saya minimal 5 kebutuhan. Lamang, kalamai, tapai, kue gadang, lapik sagan. Lah sagan jadi lapik. Mobil tak lapik sagan. Minimal 5 kan. Itu masa pembayaran. Boleh didahulukan, tapi tidak boleh ditunda. Ditunda nanti selesai sesudah sembahyang apa? Sembahyang rayo, tidak bisa dah. Kenapa tidak bisa? Batasnya sampai salat rayo. Setelah itu tidak ada. Sedekah namanya, sedekah biasa. Itu masa wajib. Lalu atas siapa zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan kepada kaum muslimin. Dari ini ketik sampai nan tua bangka, tua nyanyuk, tua renta. Dari ini ketik nan jolong layia sampai nan kamati sebentar lagi. Betul. Tuh. Fitrah. Semuanya. Kecuali yang masih parik janin, walaupun ada yang menganjurkan tetapi pendapatnya lemah. Semua kaum muslimin. Yang kedua syaratnya jika nyo punya kelebihan. Apa kelebihan? Kalau lainnya punya kelebihan dalam sehari raya. Lain makannya, kebutuhannya sehari raya itu. Labihannya zakat fitrah. Tapi kalau tidak cukup untuk makan raya saya, tidak ada dina wajib. Contoh si A, dan ada makanan pokok dia hanya untuk sehari raya saya. Tidak ada lagi. Memang di bawah standar lah. Kepada orang ko tidak ada kewajiban zakat fitrah. Sebabnya orang tu yang tidak berkecukupan. Tapi kalau lebih daripada kebutuhan sehari raya, makanan pokok, terus zakat fitrah. Siapa bagi zakat fitrah? Tiba durang berkeluarga, yang tanggung jawab ayah, suami. Dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, termasuk istri. Meskipun nanti istri itu, kalau lah punya piti sendiri, uang sendiri, lebih bagusnya sendiri. Tapi kalau nak muahnya tetap suami. Karena ada bini ko cekai balapi benar, bari tuang amik. Kan tanggung jawab udah saja. Mengaden udah apa bini lu. Itu sudah bayar zakat fitrah anu tanggung orang kayak nak mau orang kepakai. Ya? Anak-anak sampai anak nukom berdikari. Sampai tegak surang, sampai mampu. Walaupun ada yang ngecek sampai balik, tapi walaupun sampai balik, anak-anak awal entah biasa jadi pitil. Maka sampai anak itu masih dapat diri sendiri, lah ndak butuh dan dia ndak di bawah tanggung jawab orang tuanya biaya lain. Tapi salamu masih uang kuliahnya masih rangai, dia bari bajar yang baik, segala macam yang baik, maka ayahnya, bapaknya memberikan zakat fitrah di keluarga itu. Jadi sang ayah
ibu, anak-anak, termasuk kalau orang gaib, orang tua. Orang tua anak yang telah membiayai kebutuhan gaibnya sehari-hari. Dia lah nak mencari lai pegawai negeri ndak lo, pensiun ndak lo. Yo anak hidup dari tu. Maka tu tanggungjawab si ayah. Si ayah kau anak lelaki. Walaupun ndak ya awaknya tinggal yo adik produksi awak, kakak produksi awak, itu tanggungjawab si anak lelaki, si anak laki-laki. Atau termasuk kemanakan yang kita biayai duitnya. Atau pembantu, atau anak yatim, atau siapa saja yang kita membiayai kehidupan sehari-hari. Memang kita mana? Lah kita anggap anak atau bagaimana? Lah kita mana? Kemanakan adik, saudara atau orang lain yang kita rekrut, kita ambil sebagai kok membantu rumah tangga, kok apalah, kita ambil kehidupannya, kita ngeluarkan zakat. Tapi kalau pelayan tak ada, pelayan juga gaji. Pembantu rumah tangga bergaji. Tak. Kau tak, awak membiayainya. Itu wajiban. Kemudian bagaimana kalau orang kau mati? Kalau seseorang mati sebelum akhir Ramadan, tak ada kewajiban. Sebabnya tak mendapai masa wajib. Matinya kini sebentar lagi matinya. Tak ada zakat fitrah. Kenapa tak ada? Nya tak mendapai akhir Ramadan. Tapi andaikan cako ko akhir Ramadan, maghrib cako, pas tabuh badan tuang lawan nak keluar, bagi zakat fitrah. Itu badan tuang. Tabuh badan tuang, angoknya badan tuang lawan keluar. Berarti nya mendapai akhir Ramadan, bagi zakat fitrah. Siapa ambil zakat fitrahnya? Kalau nya la punya harta, dia ambil hartanya. Tapi kalau anak, ayahnya, istri, suaminya. Cuman kalau yang punya harta, hanya ambil. Sebabnya mendapai Ramadan, di Ramadan ini dan mendapai akhir Ramadan. Cuma bila mati jam 5:30 kau baru mati ya. Berarti alun akhir Ramadan, ndak ada zakat fitrah. Ndak ada fitrah. Nya 5:30. Tapi 5:30 kau baru 2 jam kau mati ya. 5:30 sekolah mangok-angoknya. Baru sebentar kau meninggal. Habis zakat fitrah. Karena nya mendapai akhir Ramadan dan Syawal. Sebaliknya itu anak yang lahir di malam hari raya tidak mendapat puasa, dan ada zakat fitrah. Karena nya mendapat puasa, lahir malam Syawal. Bernamulah anak ko Ahmad Syawal. Tidak ada. Karena nya tidak mendapat puasa, sebut zakat fitrah kepada orang yang puasa dan mendapai akhir Ramadan. Lahir tengah malam atau sudah tabuh badan tuang dulu melahir keluar. Nak ada fitrah. Itu kira-kira bagi anak yang lahir. Kemudian sekaitannya itu di mana dikeluarkan zakat fitrah? Zakat mal yang terbaik di mahar atau barado. Zakat fitrah di mawak barado. Kalau ambo barado di Siko, di Bukhara, bahkan di Jalur Gaza ambo tinggal. Antara Bukhari jo, Jarawang. Walaupun Bukharinya lebih banyak, Rawang di sini, cuman kan Jalur Gaza. Maka sunnahnya atau disukai kita mengeluarkan zakat di mana kita berada. Sebab kita bagawa je. Ini zakatkan diri. Jadi mau mengecek, mau bicara, mau gawe orang Siko kepada orang miskin. Gindo lah masuk daftar mu, tapi gindo kayo berapa kilonya? Tidak jadi. Tidak jadi kan? Kaya berapa sah. Kalau harta, di mana harta berada? Itu yang terbaik. Ini tidak baik orang rantau bagi zakat fitrah pulang. Sebabnya bagaimana yang sinan. Tiba-tiba zakatnya pulang. Tidak bagus, tidak baik. Atau gindo, iopornya zakatnya ke pasaman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana juga kan?
Sebenarnya gini zakat ke pesantren, sebab awal alam. Kan? Itu tentang kondisi zakat fitrah. Lalu berapa ukuran zakat fitrah? Kalau ukurannya kalau jaleh, Pak. Ukurannya jaleh gitu. Nah dipatangkan orang bareh atau pitih, aku ni patangkan. Nama tangka aku sampai kiamat nak berhenti tu. Sebab di surga nak bertangka orang, di neraka bertangka terus di dunia kadang-kadang bertangka, tidak ganti. Di zaman Nabi tentu korma, gandum, jewawut, bare Belanda ya, bare itu zaman Nabi. Dia itu makanan pokok ketika itu, sehingga ulama-ulama memutuskan zakat fitrah dikeluarkan daripada makanan pokok. Dek makanan pokok kita bukan korma, bukan gandum, walaupun kita lagi makan roti gandum, dan kita tidak makan nama jewawut ya, tidak itu syair namanya, tidak. Maka kita makanan pokok itu ya bareh-bareh. Orang-orang dan ulama-ulama yang sifatnya tekstual itu namanya mantuk, anan tertulis itu. Maka ulama-ulama yang memahami apa yang tertulis, maka harus makanan pokok, tidak boleh dari luar, harus bareh. Itu pemahaman yang berkembang. Bareh itu 3/3 liter atau 2,5 kilo. Bisa 2,56 tergantung. Berharganya. Maka dia bareh. Tetapi Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Bukhari, termasuk Abu Sur, dan Imam Ibn Taimiyah, rujukan daripada ustaz-ustaz begini, beliau-beliau justru pendapat boleh dengan harga, dengan qimah harga. Boleh dengan harga. Kalau itu memang lebih disukai, lebih dipilih oleh orang yang miskin. Ya, bareh banyak, barehnya lagi. Ini tidak butuh bareh. Piti malah nama waswo, bareh mulai sunana. Piti pun, tiga. Wak pasoy bareh, bareh kejualnya mudahnya. Maka pendapat yang kedua Imam Hanifah dan disokong oleh ulama-ulama lain, beliau-beliau itu mengatakan boleh dengan harga. Boleh dengan harga. Kini kau bareh 6 pali rancak, kalau 3,4 liter atau 2,5 kilo, kan lebih 40. Lebih 40 ya. 40.000. Harga pitih. Cuman orang-orang yang berpaham tekstual, dan itu beredar kini, bahkan saling membatalkan, nak sah. Main tak sah pun banyak orang gini. Sebab balang murah memang tak masa orang lah panik kerana tak sah panjang. Mereka ustaz-ustaz waktu mengatakan tak sah. Bahkan kini ko harus korma. Tadi pagi mau dengar harus korma. Barang korma sekian. Korma. Kalau lah orang korma. Cuma dia mengecek ku ustaz gadang, badannya gadang jadi mau tak bisa lah melawan. Bisa. Kalau ambo lebih memilih dan lebih cenderung kepada pemahaman boleh dengan uang seharga beras. Kalau memang itu mudah, gampang dan itu disukai oleh orang miskin. Maka itu. Atau ada nama kai sabanamu ka zakat fitrah bareh lado gah. Nama ketujuh. Atau tolong saya balik ke bareh di. Ada dia makin itu. Cuman balik diiko persoalan perbedaan pemahaman, sisi pandang yang tak sama. Balik kawak balik. Di nagari wako ndak ada orang nak bareh rumah dah. Kalau mentun ceritanya pitilah. Tapi kalau kecil orang fakir miskin tu dia kami bareh lah. Bareh kampung mana lah ketujuh kami lagi bareh kampung. Ini persoalan tu
kalau kita pahami, tidak usah kita saling membatalkan, saling memantah, saling nak masahan. Karena bagaimanapun orang-orang yang dalam ilmunya pada lah alim, rasikh, faqih. Orang-orang ke seperti kelibar Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah, Abu Sur dan segala macam itu kan tak semua orang-orang tu dah. Ibnu Taimiyah. Mereka justru memahamkan bolehnya seperti itu. Cuma 3 orang imam besar yang mengatakan tidak dengan pengikut-pengikutnya seperti Imam Maliki, Ahmadi dan Syafi'i. Dalam hal itu, ya ambo salah kalau kepak-pak balik nama lebih dicenderungi dan nama lebih gampang bagi orang kebutuhan bagi fakir miskin. Terakhir tentang zakat fitrah, bahwa setentangan orang-orang yang menjadi tanggungjawab kita, tak masuk ke dalamnya seorang anak, tapi anak ko biarlah mati. Apaknya jadi cuma apaknya nak pulang-pulang. Kemana apaknya ke pulang? Maka apaknya ko jauh ditentau. Anaknya di kampung, seorang bapa tetap mengeluhkan zakat fitrah anak. Selagi anak tu alun mampu lah, tetap. Contohnya misalnya si A nyo punya anak 3, anak ko di kampung atau ko di mana-mana, nyo di siko, ko di mana-mana. Selagi anak itu walaupun di rumah neneknya, di rumah antenya atau segala macam lah, atau nyo lah punya bapak tiri misalnya, tetap yang punya anak adalah bapak, nasabnya ke bapak. Termasuk dalam bercerai pun. Kalau bercerai itu kan biasa. Sahabat-sahabat Nabi, aduh bercerai itu kan tidak setuju sini. Cerai. Sebab Nabi banyak bercerai. Umar bin Khattab pun bercerai bini. Abu Bakar pernah bercerai. Jadi tetap anak cukup di bawah tanggungjawab si ayah. Kan nasabnya kayaknya. Itu kejadian malam gini. Rasono ringkas supaya bayarlah zakat fitrah seorang. Semua bapak ibu kan tak anak muda. Anak bayar zakat fitrah seorang. Dan kaji kita selesai. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Apa yang kita sampaikan secara ringkas lah kita sampaikan. Kalau ada yang masih ragu nanti silakan tanya. Diakhiri dengan bisa raya. Kalau bisa raya kan malam kini terakhir kok. Nah, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.